Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini kita akan membahas materi bimbingan konseling kelas 8 semester 1. Nah, pada materi yang ke-14 ini kita akan berdiskusi tentang materi bagaimana agar meningkatkan keberanian berpendapat. Mari kita simak video berikut ini. Sadarkah bahwa kita seringkali mengungkapkan pendapat di depan umum? Ketika ada orang lain yang berpakaian aneh, kita biasanya spontan mengomentarinya. Ketika ada isu selebriti terbaru, biasanya kita mengungkapkan pendapat tentang itu. Ketika semalam ada pertandingan sepak bola yang seru, kita tak jarang juga membicarakannya di kelas. Tapi ketika di kelas kita diminta untuk mengungkapkan pendapat tentang topik bahasan, kita tidak berani. Mengapa demikian? Padahal ada banyak manfaat jika kita berani mengungkapkan pendapat di depan umum. Berikut ini adalah beberapa manfaat berani mengungkapkan pendapat di depan umum. Yang pertama, dapat mengungkapkan ide atau gagasan di depan orang banyak. Kemudian yang kedua, meningkatkan kreativitas dan daya tanggung jawab untuk mempertahankan pendapat. Kemudian yang ketiga, dapat mengungkapkan kemampuan ini untuk membela HAM atau menjalankan fungsi tanggung jawab sosial sebagai manusia. Yang keempat, dapat membantu mengungkapkan kebenaran dalam rangka membentuk skill untuk mata pencaharian. Kemudian, jika masih ada di antara kita yang belum berani mengungkapkan pendapat, jangan khawatir. Berikut ada cara-cara efektif agar kita percaya diri dan berani mengungkapkan pendapat di depan umum. Yang pertama, penguasaan materi. Ini adalah pemahaman apa yang harus kita bicarakan. Kemudian yang kedua, penguasaan diri dan percaya diri. Ini berarti mengerti bahasa tubuh. Kemudian yang ketiga, menguasai audiens. Ini memiliki perasaan simpatik terhadap audiens. Kemudian yang keempat, menguasai medan, yaitu mengerti dan paham dengan kondisi ruangan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang 5 jenis keberanian yang harus kita miliki dalam hidup bermasyarakat. Yang pertama, berani berpendapat. Memiliki pendapat adalah hak semua orang. Namun sayangnya banyak orang yang gak berani menyampaikan pendapat pribadinya kepada umum. Alasannya macam-macam, misalnya takut pendapatnya gak didengar atau dikritik. Kemudian yang kedua, berani beda. Sebagai makhluk sosial, sangat wajar bila kita merasa ingin diterima oleh lingkungan. Tapi hati-hati, jangan sampai keinginan untuk diterima itu begitu besar sampai kita rela melakukan segala cara. Misalnya sampai mengubah kepribadian kita menjadi mirip orang lain. Hal itu tidak perlu dan merugikan diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, berani jujur. Kenapa jujur kadang butuh keberanian? Karena banyak orang gak jujur yang akan marah kalau kejujuran kita merugikan mereka. Tapi kita gak perlu takut, masih banyak juga orang-orang yang menghargai kejujuran kita. Jadi kita gak akan sendirian. Kemudian yang keempat, berani terlihat jelek. Berani terlihat jelek adalah kebalikan dari jaim alias jaga image. Orang yang jaim pasti selalu ingin terlihat baik di luar, sedangkan orang yang berani terlihat jelek gak akan terlalu ambil pusing dengan penilaian orang. Baginya yang terpenting bukan apa kata orang, tapi fakta yang sebenarnya. Kemudian yang kelima, berani menegur. Keberanian yang satu ini mungkin sangat sulit dipraktekkan, apalagi kalau kita tipe orang yang introvert dan lebih suka menghindari konflik. Tapi keberanian untuk menegur sangat diperlukan dalam hidup bermasyarakat. Kalau orang yang melakukan tindakan buruk gak pernah ditegur, maka dia tidak akan mau berubah menjadi lebih baik. Nah, berikut ini ada 7 tips menumbuhkan sikap berani pada anak yang pemalu. Yang pertama, dorong remaja untuk menceritakan hal-hal yang membuatnya malu. Anak yang pemalu umumnya merasa sungkan untuk bercerita dan menampilkan kemampuannya. Oleh karena itu, cobalah mengajak si anak untuk mencurahkan isi hatinya demi mencari tahu apa yang membuatnya
mudah merasa malu. Dengan begitu, kita dapat menentukan cara yang tepat untuk mendorong keberaniannya dan melawan rasa malu yang ia rasakan. Bila orang tua mampu mendengarkan isi hati anak, si anak juga dapat merasakan memiliki tempat untuk mencurahkan perasaannya. Hal ini lambat laun akan membantunya untuk lebih berani berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya yang kedua, jangan sebut anak sebagai pemalu. Meski ia pemalu, namun hindari menyebut anak pemalu karena ini bisa akan benar-benar meyakini bahwa ia memang seperti apa yang dikatakan orang kepada dirinya. Katakan pula kepada orang-orang terdekatnya untuk tidak mengatakan hal serupa. Sebaiknya kita bisa mendorongnya agar lebih berani melalui kata-kata afirmatif dan suportif setiap kali ia mencoba melakukan hal baru. Kemudian yang ketiga, hindari memarahi anak. Ketika anak mulai menampakkan sifat pemalu, kita sebaiknya tidak lantas memarahi atau mengolok-oloknya. Jangan pula memaksa dia untuk melakukan hal yang ditakutinya. Cobalah untuk memahami perasaannya terlebih dahulu. Posisikan cara pandang kita sebagaimana cara si anak memandang orang dan lingkungan di sekitarnya. Perlahan-lahan jelaskan kepadanya bahwa sebenarnya tidak ada hal yang perlu dia takuti. Kita juga bisa memberi contoh bagaimana cara menghadapi situasi yang dihindari oleh anak. Yang keempat, tempatkan anak pada situasi sosial. Kita bisa turun langsung membantu anak bergaul dengan teman-temannya. Sebagai contoh, saat acara sekolah, kita bisa mulai membicarakan dengan teman-temannya dan pancing anak untuk berinteraksi dengan mereka. Yang kelima, bangun rasa percaya dirinya. Bangun keberanian untuk berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal. Misalnya, menyuruhnya untuk memesan makanan yang dia mau ke pelayan saat makan di restoran, atau memberinya uang untuk membayar barang belanjaan di kasir. Kita bisa juga mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah dan mengundang teman-temannya beserta orang tua mereka. Kemudian, tunjukkan sifat percaya diri di depan si anak. Jadilah contoh yang baik untuk anak. Biasanya anak suka meniru apa yang dilakukan orang tua. Nah, ketika kita sering menyapa tetangga saat bertemu di jalan atau bersikap ramah kepada orang lain dengan percaya diri, si anak mungkin bisa menyontohinya. Kemudian yang ketujuh, beri pujian. Saat anak berhasil menunjukkan rasa percaya dirinya atau berhasil menyapa orang lain, maka kita dapat memberikan apresiasi untuknya dalam bentuk pujian. Dengan begitu anak merasa bahwa ia sudah melakukan hal yang baik dan benar. Oke, berikut tadi adalah materi tentang bagaimana cara meningkatkan sikap berani berpendapat di depan umum. Mudah-mudahan setelah kita menyimak materi ini, kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.